Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvirami Effendi dengan NIM 22230019. Di sini saya akan mempresentasikan tugas seminar akuntansi keuangan dengan judul Earning Management. Dengan judul artikel yaitu Sentimen Investor dan Manajemen Laba, Bukti Penggunaan Akrual Diskresioner untuk Memenuhi Tolak Ukur Laba. Langsung saja, yaitu yang pertama itu pembahasan teori. Yang pertama, sentimen investor. Sentimen investor merujuk pada sikap kolektif para investor terhadap pasar yang bisa bersifat optimis atau pesimis. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa sentimen investor dapat mempengaruhi keputusan perusahaan, termasuk manajemen laba. Teori ini berakar pada konsep bahwa investor tidak selalu rasional dan dapat dipengaruhi oleh bias emosional. Yang kedua, manajemen laba. Manajemen laba adalah praktik di mana manajer menggunakan teknik akuntansi untuk mempengaruhi laporan laba perusahaan. Akrual diskresioner adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengelola laba dengan cara mengubah pengakuan pendapatan dan biaya. Yang ketiga, pengaruh sentimen terhadap manajemen laba. Artikel ini menemukan bahwa meskipun tidak ada bukti kuat bahwa sentimen investor mempengaruhi penggunaan manajemen laba secara umum, terdapat kecenderungan bahwa dalam kondisi pesimis, perusahaan lebih mungkin menggunakan manajemen laba untuk melaporkan laba yang lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya. Yang keempat yaitu perbedaan dalam temuan. Penelitian ini juga mengkontraskan temuan dengan studi sebelumnya seperti yang dilakukan oleh Simpson tahun 2013 dan Miranda et al. Tahun 2018 yang menunjukkan hubungan positif antara sentimen investor dan manajemen laba. Penulis menyoroti pentingnya konteks lokal dan perbedaan dalam metodologi yang digunakan. Yang kelima yaitu implikasi teoritis dan praktis. Hasil penelitian ini memiliki implikasi bagi investor dan pembuat kebijakan. Investor perlu menyadari bahwa praktik manajemen laba dapat meningkat dalam periode pesimis yang dapat mempengaruhi keputusan investasi. Selain itu, pemahaman tentang bagaimana sentimen pasar mempengaruhi perilaku manajer dapat membantu dalam kebijakan pengawasan dan regulasi. Yang keenam yaitu keterbatasan dalam rekomendasi untuk penelitian selanjutnya. Artikel ini mengakui keterbatasan dalam metodologi dan variabel yang digunakan untuk mengukur sentimen investor dan manajemen laba. Penelitian di masa depan disarankan untuk mengeksplorasi teknik baru dalam mengukur sentimen, seperti analisis teks atau data tidak terstruktur dan media sosial. Selanjutnya itu kasus yang dibahas. Artikel ini membahas kasus terkait pengaruh sentimen investor terhadap manajemen laba di perusahaan-perusahaan dan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Brazil selama periode 2010 hingga 2017. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi apakah sentimen investor berpengaruh terhadap praktik manajemen laba, khususnya penggunaan akrual diskresioner untuk mempengaruhi tolak ukur laba yang telah ditentukan. Metodologinya yaitu pertama sampel penelitian. Penelitian ini mencakup semua perusahaan dan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Brazil selama periode yang ditentukan. Yang selanjutnya itu analisis data. Metode estimasi panel menggunakan generalizer method of moment dan regresi logistik digunakan untuk menganalisis hubungan antara sentimen investor dan manajemen laba. Yang selanjutnya itu temuan utama. Yang pertama, pengaruh umum. Tidak ada bukti kuat bahwa sentimen investor secara umum mempengaruhi penggunaan manajemen laba. Yang selanjutnya itu kondisi pesimis. Ditemukan bahwa dalam kondisi pesimis, terdapat kemungkinan lebih tinggi bahwa perusahaan akan menggunakan manajemen laba untuk melaporkan yang lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya. Selanjutnya itu implikasi dari temuan. Temuan ini menunjukkan bahwa perusahaan lebih cenderung melakukan manajemen laba untuk menghindari pelaporan kerugian di saat sentimen pasar sedang buruk. Hal ini dapat mengindikasikan bahwa manajer lebih fokus pada menjaga citra perusahaan dan harga saham dalam kondisi pasar yang tidak menguntungkan. Yang selanjutnya itu diskusi dan keterbatasan. Artikel juga mencakup diskusi mengenai perbedaan temuan dengan penelitian sebelumnya, serta keterbatasan dalam metodologi yang digunakan seperti pengukuran sentimen investor dan variabel yang relevan. Yang selanjutnya itu rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.
Penelitian ini merekomendasikan agar penelitian mendatang dapat mempertimbangkan variabel baru dan metode yang lebih inovatif untuk mengukur sentimen investor dan dampaknya terhadap manajemen laba. Selanjutnya itu objek penelitian. Objek penelitian dari artikel ini adalah perusahaan dan keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Brazil selama periode 2010 hingga 2017. Yang pertama itu sentimen investor, mengukur bagaimana sentimen investor mempengaruhi keputusan manajemen laba di perusahaan-perusahaan tersebut. Yang selanjutnya itu praktik manajemen laba, khususnya penggunaan accrual discretionary untuk mempengaruhi tolak ukur laba. Yang selanjutnya yaitu teknik analisis data. Yang pertama, estimasi panel GMM. Metode ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara sentimen investor dan manajemen laba. GMM memungkinkan penanganan masalah endogenitas dan memberikan estimasi yang lebih robust. Yang kedua yaitu regresi logistik, digunakan untuk menganalisis kemungkinan penggunaan manajemen laba dalam situasi tertentu, seperti menghindari pelaporan kerugian atau menunjukkan pertumbuhan laba dibandingkan dengan periode sebelumnya. Yang ketiga yaitu analisis deskriptif, digunakan untuk menggambarkan karakteristik sampel termasuk statistik dasar dari variabel yang relevan. Yang keempat itu uji robustness. Penelitian melakukan uji ketahanan dengan menggunakan berbagai model estimasi untuk memastikan hasil yang konsisten, termasuk perbandingan dengan model lain seperti Modified Jones dan Kothari et al. Penggunaan variabel kontrol seperti pertumbuhan, leverage, dan ukuran perusahaan dimasukkan untuk mengontrol faktor lain yang dapat mempengaruhi manajemen laba. Yang selanjutnya itu hasil penelitian. Yang pertama itu pengaruh umum. Tidak ditemukan bukti kuat bahwa sentimen investor secara umum mempengaruhi penggunaan manajemen laba di perusahaan yang diteliti. Yang kedua itu kondisi pesimis. Ditemukan bahwa dalam kondisi pesimis terdapat kemungkinan yang lebih tinggi bagi perusahaan untuk menggunakan manajemen laba guna melaporkan laba yang lebih tinggi dibandingkan dengan periode sebelumnya. Yang ketiga yaitu regresi logistik. Dalam analisis regresi logistik, hanya satu model yang menunjukkan signifikansi, menunjukkan bahwa sentimen investor tidak secara konsisten mempengaruhi praktik manajemen laba. Yang keempat yaitu perbandingan dengan penelitian sebelumnya. Hasil penelitian ini berbeda dari studi lain, seperti yang dilakukan oleh Simpson tahun 2013 yang menemukan hubungan positif antara sentimen investor dan manajemen laba. Yang kelima yaitu implikasi untuk investor dan kebijakan. Temuan ini memberikan wawasan penting bagi investor dan pembuat kebijakan mengenai bagaimana sentimen pasar dapat mempengaruhi keputusan manajemen laba, terutama dalam periode pesimis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.